Saya beritahukan bahwa cerita ini full spoiler. Sebelum lanjut ke ceritanya, subscribe terlebih dahulu biar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Yuk digas! Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Bayusi lalu berkata, "Apakah saya tidak salah mendengar, Anda ingin membeli kunci ini? Jika Anda diberi kesempatan untuk mendapatkan rahasia dari Thunder Hall kuno, Anda pasti akan menghancurkan klan B saya. Saya terlalu malas berbicara omong kosong dengan Anda, sekarang kita akan pergi ke Thunder Hall kuno bersama-sama dan membuka rahasia di dalamnya. Siapa yang bisa mendapatkan rahasia dalam kuil guntur maka mereka yang memiliki kemampuan. Kalau tidak, saya akan menghancurkan kunci ini di depan Anda," ucap Bayusi dengan ekspresi dingin. Jinsen menggertakkan giginya dan menatap Bayusi dengan enggan. Pikiran Bayusi tidak lebih buruk darinya, karena itu sangat sulit untuk menghancurkan klan B. Jinsen merenungkan kata-kata Bayusi untuk memasuki Thunder Hall kuno bersama-sama adalah sesuatu seperti berjudi. Jika klan B akan mendapatkan sesuatu yang sangat berharga maka klan B bisa akan memiliki kekuatan nomor 1 di benua Qianxing. Jinsen tentu saja tidak ingin Bayusi berpartisipasi. Tetapi dalam situasi saat ini jika tidak ada Bayusi untuk mereka tidak akan bisa memasuki Thunder Hall kuno. Dan tidak ada yang mau melepaskan kesempatan seperti itu. Keduanya harus dipaksa untuk setuju, dan kemudian menetapkan waktu untuk keberangkatan mereka bersama. Kedua klan merahasiakan hal ini kepada publik, jika berita seperti itu bocor maka akan semakin banyak yang bertindak gila mengingat godaannya. Scene berganti, di Bahtera Tabut Sioyan membaca informasi yang dikumpulkan oleh Ding Hua. Di dalam informasi ini mencatat secara rinci tentang Thunder Hall kuno. Di Thunder Hall kuno dikatakan ada orang kuat yang mampu melawan dewa tertinggi. Orang itu mampu memahami cara guntur dan menjadi dewa guntur. Tidak tahu apa sebabnya dewa guntur tiba-tiba menjadi gila dan membunuh semua orang yang ada di Thunder Hall. Pada saat itu Thunder Hall kuno disembunyikan di dalam lautan ketiadaan selama beribu-ribu tahun. Ada laut guntur di luar Thunder Hall kuno dan aula utama dibagi menjadi Istana Timur, Istana Barat dan Istana Utama. Istana Timur dikatakan sebagai tempat budidaya dan Istana Barat adalah tempat di mana guntur dibudidayakan. Sedangkan Istana Utama masih sebuah misteri, dan itu hanya dewa guntur gila yang bisa masuk dan keluar sesuka hatinya. Setelah Sioyan membaca informasi ini ekspresinya serius saat berkata, "Apakah itu berarti Thunder Hall kuno sengaja dikunci dan di dalamnya masih ada dewa guntur gila? Sekarang tempat-tempat ini sudah menjadi daerah terlarang, tidak mudah untuk masuk ke Thunder Hall kuno dan tidak ada catatan mengapa dewa guntur itu menjadi gila. Tetapi tempat budidaya seperti itu sangat dibutuhkan oleh tim Fearless saat ini. Jika dewa guntur benar-benar jatuh maka tempat itu pasti memiliki sumber keabadiannya sangat kuat," ucap Sioyan. Tempat seperti Thunder Hall bagi Sioyan dan seluruh timnya adalah kesempatan bagus untuk meningkatkan kekuatan, meskipun Thunder Hall kuno sangat berbahaya tetapi dia tidak akan melewatkan kesempatan langka seperti itu. Sioyan sudah merencanakan dengan sangat matang, saat dia keluar dari Thunder Hall kuno. Maka pada saat itu klan Bei dan klan Jin akan tiba. Selain itu di lautan ketiadaan masih terdapat monster-monster void. Jelas itu akan memperlambat kedua klan untuk sampai ke Thunder Hall kuno. Ketika mereka menelusuri lautan ketiadaan lebih dalam, maka jumlah binatang void semakin meningkat. Ding Hua berkata kepada mereka, "Kekuatan binatang void di sini tidak rendah. Bahkan jika itu klan Bei dan klan Jin mereka pasti akan diserang oleh binatang itu. Mereka para binatang void memiliki keuntungan absolut di tempat kekosongan ini. Karena itu bahkan Daosian bintang 5 tidak berani menginjakkan kaki di tempat-tempat ini secara acak. Sebagian besar binatang void suka memakan orang untuk meningkatkan kekuatan mereka. Semakin tinggi kekuatan orang itu semakin besar nafsu makan mereka," ucap Ding Hua.
Tepat ketika Ding Hua selesai berbicara tiba-tiba terlihat binatang void yang berkoloni. Mereka dengan jumlah besar bergegas menyerang Bahtera Tabut. Long Yan sangat marah saat melihat ini, garis darah terpancar dari tubuhnya dan di atas kepalanya bayangan naga terbentuk. Segera kepala naga yang sangat besar itu meraung dengan suara sangat keras. Itu membuat seluruh kekosongan bergetar, binatang void yang berkoloni seketika ketakutan dan langsung berhamburan. Ding Hua sangat terkejut dengan bayangan naga yang terbentuk itu. Mungkinkah ini naga legendaris Suzy Wujin, ucap Ding Hua dengan suara serius. Saudaraku, bagaimana Anda mengetahuinya, tanya Xiaoyan sedikit terkejut bahwa Ding Hua dapat mengenalinya hanya sekali tatapan. Saya berharap saudara Ding Hua bisa merahasiakan ini. Lagi pula jika berita ini menyebar maka itu tidak baik untuk Long Yan, ucap Xiaoyan. Anda tidak perlu khawatir, saya tidak mungkin memiliki pikiran seperti itu. Darah Suzy Wujin tidak dapat dikenali oleh orang biasa. Hanya saja saya sangat akrab dengan Suzy Wujin. Oleh karena itu saya dapat dengan mudah mengetahui ini, ucap Ding Hua dengan tersenyum. Oh, saya tidak mengerti dengan maksud saudara Ding Hua, tanya Xiaoyan. Saya pernah bilang bahwa bintang merah terbentuk dari inti dari binatang buas, dan binatang buas ini adalah Suzy Wujin, ucap Ding Hua. Xiaoyan yang mendengar ini seperti tersambar berpetir. Berita ini terlalu mengejutkan baginya, ia tidak menyangka bintang merah merupakan inti dari Suzy Wujin. Sekarang semua orang di kelompok Xiaoyan memiliki pemahaman baru tentang Long Yan. Di antara semua orang garis keturunan mereka hanya Long Yan paling menakutkan. Ding Hua lalu berkata, saudara Xiaoyan, Anda harus melindunginya, sekarang dia masih dalam masa pertumbuhan dan kekuatannya masih sangat lemah. Jika seseorang mengetahui ada darah Suzy Wujin, saya khawatir itu bisa menimbulkan banyak masalah. Di masa depan jangan biarkan dia menggunakan cara ini lagi untuk melawan binatang ajaib kecuali jika itu benar-benar dibutuhkan, ucap Ding Hua. Xiaoyan menganggukkan kepalanya lalu berkata, saran dari saudara Ding Hua akan saya ingat, ucap Xiaoyan. Berkat garis darah Suzy Wujin perjalanan mereka sama sekali tidak terhalang. Sekarang mereka akhirnya tiba di tempat Thunder Hall kuno. Pemandangan yang mereka lihat adalah gerbang batu yang sangat tinggi, terpampang karakter besar yang menuliskan gerbang guntur. Xiaoyan lalu berkata, selanjutnya kita akan menyiapkan jebakan menggunakan binatang void yang ada di sini. Saudaraku, apakah ada cara untuk mengumpulkan binatang void dalam jumlah besar, tanya Xiaoyan. Binatang void tidak terlalu pintar kecuali ada sesuatu yang menarik perhatian mereka. Hanya dengan begitu mereka akan berkumpul bersama, namun Anda jangan khawatir, saya sudah menyiapkan cara mengumpulkan binatang void, ucap Ding Hua. Setelah itu Ding Hua mengeluarkan sejenis bubuk harum dan menaburkannya di luar bahtera. Tidak menunggu lama para binatang void sudah berkumpul seperti ikan yang diberi umpan. Tetapi Xiaoyan yang melihat ini dia merasa bahwa masih tidak cukup untuk menyerang klan Bei dan klan Jin. Dia menoleh ke Long Yan untuk menyuruh Kraken mengumpulkan semua binatang void dengan jumlah yang lebih besar. Setelah Void Kraken mendengar kata-kata Long Yan, Kraken mengumpulkan semua binatang void dengan cara yang aneh. Xiaoyan mengangguk puas dan hal selanjutnya hanya perlu bersembunyi untuk menunggu klan Bei dan klan Jin datang. Scene berganti, terlihat bahtera klan Bei dan bahtera klan Jin yang menuju ke lautan timur. Perjalanan yang jauh ini membuat Jin Shen mengutuk. Sial, mengapa tempat padahal berada di tempat pedalaman? Pantas saja tidak ada yang bisa menemukan keberadaannya, ucap Jin Shen patriark klan Jin. Sedangkan patriark klan Bei saat ini berdiri di atas bahtera miliknya yang berdampingan dengan klan Jin. Kedua bahtera itu telah melakukan perjalanan hampir 1 bulan penuh. Setelah beberapa saat terlihat sosok datang yang tidak tahu dari mana dan menuju ke bahtera klan Jin. Sosok itu sangat menyedihkan dan bajunya compang camping. Jika dilihat dari jarak dekat sosok itu adalah Wu Henjian. Patriark Jin Shen terkejut ketika melihat Wu Henjian muncul dengan kondisi seperti ini.
Dia berkata, Wu Henjian, apa yang sebenarnya terjadi kepada Anda? Mengapa Anda hanya datang sendirian? Jelaskan kepada saya secara rinci mengapa potongan kunci itu ada di tangan klan Bei, tanya Jin Sen. Ketika Wu Henjian mendengar kata-kata itu dia sangat terkejut. Selama waktu ini dia terus bersembunyi di lautan kekosongan karena takut ditemukan oleh Ding Hua. Oleh karena itu lukanya belum pulih hingga hari ini. Dia berkata dengan suara serak, kunci lainnya ada di tangan Bayushi. Patriark, ini merupakan jebakan, kita tidak bisa pergi ke Thunder Hall kuno, ucap Wu Henjian. Apa maksud Anda? Bicaralah dengan jelas, teriak Jin Sen. Wu Henjian mulai menceritakan pertarungannya secara singkat kepada Jin Sen. Setelah Jin Sen mendengar kata-kata itu alisnya mengerinyit. Dia berkata, tampaknya kunci yang diperoleh oleh klan Bei sengaja diberikan dari klan Ding. Tidak peduli bagaimana mereka mendapatkan kunci itu, tetapi kita terjebak dan melompat seperti kelompok badut. Ding Hua sengaja membuat klan Jin kita dan klan Bei bertarung dan mereka akan menikmati Thunder Hall kuno. Trik yang bagus, ucap Jin Sen. Setelah itu dia menoleh ke Wu Henjian lalu berkata lagi. Kamu jangan khawatir, selama belum memasuki Thunder Hall kuno maka hubungan kita dan klan Bei masih akan baik-baik saja. Pada saat itu jika kita menemukan mereka maka kita bisa membunuh Ding Hua dan kelompoknya terlebih dahulu. Sekarang Anda harus merawat luka-luka Anda, jangan membuat klan Jin kehilangan muka karena melihat kondisi Anda. Setelah mendapatkan rahasia Thunder Hall kuno, kita akan menghancurkan seluruh klan Ding di kota Qian, ucap Jin Sen. Wu Henjian menganggukkan kepalanya dan segera duduk untuk memulihkan dirinya. Sekarang tujuan perjalanan ini untuk mengalahkan Ding Hua. Xin berganti ke kelompok Xiaoyan, di atas bahtera tabut energi yang kuat tiba-tiba menyebar. Sosok Long Yan yang duduk di geladak perlahan-lahan membuka matanya. Long Yan, apakah Anda menerobos, ucap semua orang berkumpul dan memandang Long Yan dengan heran. Sekarang Long Yan sudah berada di bintang 9 puncak. Hanya satu langkah lagi untuk menjadi Daoxian, sedangkan Xiaozan dan Nan Erming keduanya mencapai bintang 8 puncak. Setiap orang di bahtera tabut memiliki peningkatan kekuatan yang berbeda-beda. Molly Storm King, Mu Erziying dan Zeni meskipun tidak ada terobosan tetapi kekuatan mereka telah membuat kemajuan besar. Di tempat hampa ini ada suara angin kencang seolah-olah ada sesuatu yang bergerak dengan cepat. Semua orang yang mendengar suara itu segera berlari ke geladak dan menyaksikan dari kejauhan. Mereka bisa melihat dua bahtera yang datang dari utara. Itu adalah klan Bei dan klan Jin yang akhirnya sudah tiba. Sekarang kedua klan itu memasuki jebakan Xiaoyan dan diserang oleh binatang void yang berkoloni. Ekspresi Jin Sen suram saat melihat ini. Bajingan. Mengapa ada begitu banyak binatang void di sini, teriak Jin Sen. Beberapa orang di bahtera klan Jin dan klan Bei terus-menerus menyerang binatang void yang menyerbu mereka. Namun karena jumlah binatang void ini terlalu besar, maka klan Jin dan klan Bei harus berjuang keras. Wu Henjian yang menyaksikan sekelilingnya pandangannya tiba-tiba berhenti lurus di depan. Dia berkata, Patriark, sepertinya di depan kita sudah merupakan gerbang Thunder Hall kuno, ucap Wu Henjian. Jin Sen mendengar kata-kata itu segera melihatnya. Jika benar seperti itu maka mereka tidak perlu berjuang sangat keras untuk membunuh binatang void ini. Dia segera menoleh ke Bayushi saat berteriak, Bayushi di depan merupakan gerbang Thunder Hall kuno. Cepat serahkan kunci itu sebelum binatang void ini menghancurkan bahtera kita, teriak Jin Sen. Saya akan memberikannya kepada Anda, namun saya harus mengingatkan kepada Anda untuk tidak bermain trik apapun depan saya. Kalau tidak, saya tidak keberatan jika bertarung habis-habisan dengan Anda di sini, ucap Bayushi. Jin Sen mengangguk saat mendengar ini, segera kunci itu dilempar ke arah Jin Sen. Setelah Jin Sen mengambil kunci itu dia juga mengeluarkan setengah dari kunci di tangannya. Kedua kunci akhirnya bergabung menjadi satu dan berubah menjadi perkakas berbentuk kilat. Jin Sen yang belum melakukan apapun tiba-tiba kunci itu langsung berubah menjadi sebuah kilatan petir menghantam gerbang batu.
Gerbang batu langsung menelan kunci yang berubah menjadi kilat. Dan pada saat yang sama gerbang batu mulai bergetar hebat sebelum akhirnya terbuka dan mengungkapkan istana besar. Thunder Hall, ini benar-benar Thunder Hall, teriak Jin Sen dan Bayushi. Di sisi lain seluruh kelompok Sioyan yang bersembunyi juga terkejut melihat istana besar yang tiba-tiba muncul. Semua kelompok sangat bersemangat saat ini, dengan munculnya istana ini di sekitar gerbang batu. Tiba-tiba awan gelap segera mengelilingi istana, itu disertai dengan guntur-guntur yang menggelegar di sekitar istana. Ini, apakah ini lautan guntur yang tercatat pada informasi ucap Sioyan? Ia telah melihat catatan kuil guntur yang diberikan oleh Ding Hua. Setelah gerbang dibuka maka lautan guntur akan muncul kembali. Jin Sen dan Bayushi juga terkejut dengan lautan guntur yang besar ini. Untuk menghindari serangan binatang ajaib Void yang tak terhitung jumlahnya, Bahtera klan Jin dan Bahtera klan Bei segera memasuki lautan guntur. Binatang Void yang melihat ini tidak berani mengikuti. Gelombang binatang Void akhirnya berbalik dan pergi dari lautan guntur. Ding Hua lalu berkata, binatang Void sudah berhasil memaksa mereka memasuki lautan guntur, meskipun lautan guntur ini mustahil untuk membunuh mereka, tetap tidak mudah keluar dari lautan guntur, ucap Ding Hua. Pada saat ini Thunder Hall telah dibuka oleh klan Jin dan klan Bei. Keduanya juga telah dipaksa masuk lautan guntur oleh binatang Void. Tampaknya jika kita ingin memasuki Thunder Hall maka kita harus melewati lautan guntur, ucap Ding Hua. Pada saat ini Ding Hua memandangi awan gelap di sekitar aula guntur. Kekuatan guntur ini tidak bisa diremehkan, itu mampu merobek seorang Daoshian bintang 3 dengan mudah. Setelah klan Bei dan klan Jin masuki lautan guntur Bahtera mereka sepenuhnya ditelan oleh awan gelap. Terima kasih sudah nemenin Mimin sampai akhir, tunggu episode selanjutnya, sampai jumpa.